Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom, model dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran merupakan salah satu elemen dalam program pelatihan. Tujuan pembelajaran sebuah program pelatihan akan mempengaruhi materi, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga evaluasi. Tujuan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Layaknya setiap orang tidak dapat menjadi ahli dalam semua bidang. Begitupun dengan merumuskan tujuan pembelajaran, tidak semua tujuan pembelajaran harus mencapai tingkatan tertinggi. Untuk membantu merumuskannya, salah satu model yang dapat digunakan dalam hal ini adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga ke jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Cardwell dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kata kerja. Perbandingan taksonomi Bloom dan revisinya ranah kognitif, taksonomi Bloom, revisi taksonomi Bloom, dan keterangan. Taksonomi Bloom, pengetahuan, pemahaman, penerapan. Pengetahuan, revisi taksonomi Bloom, mengingat, pemahaman, memahami, penerapan, mengaplikasikan. Keterangan, law, order, thinking, skill. Taksonomi Bloom, analisis, sintesis, evaluasi. Revisi taksonomi Bloom, analisis, menganalisis. Revisi sintesis, mengevaluasi. Revisi evaluasi, mengkreasi. Keterangan high order thinking skills. Dalam revisi taksonomi Bloom ini pula, tingkat berpikir siswa dibedakan menjadi dua, yaitu berpikir tingkat rendah atau dasar dan berpikir tingkat tinggi. Menurut Resnick dan Thompson dalam Dewanti 2020 halaman 19, berpikir tingkat dasar lower order thinking hanya menggunakan proses terbatas pada hal-hal rutin dan bersifat mekanis. Sedangkan berpikir tingkat tinggi higher order thinking membuat peserta didik untuk menginterpretasikan, menganalisa, atau bahkan mampu memanipulasi informasi sebelumnya sehingga tidak monoton. Kini HOTS atau Higher Order Thinking Skill menjadi fokus utama dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan. Hal ini tentunya karena tingkat kemampuan berpikir tersebutlah yang dibutuhkan untuk menghadapi abad 21. Dalam penerapannya, taksonomi Bloom harus memiliki indikator yang konkret sehingga mampu memberikan gambaran yang konkret pula pada penilaian kemampuan berpikir peserta didik. Indikator-indikator tersebut disebut sebagai kata kerja operasional atau disingkat KKO. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 3 domain tersebut penting dalam pembelajaran. Namun, domain kognitif seperti pada penjelasan di atas lebih banyak digunakan taksonomi Bloom versi revisi. Jenis pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fakta. Fakta ini membuat informasi yang menunjukkan fenomena dalam pembelajaran konseptual, termasuk kategori, struktur, dan teori. Prosedur, bagaimana menggunakan teknik dan metode yang spesifik dan waktu penggunaannya. Metakognitif, strategi keputusan, pengetahuan diri, dan thinking about thinking. Ranah kognitif adalah
Ranah yang mencakup kegiatan mental otak, segala upaya menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu pengetahuan atau hafalan atau ingatan, knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan, application, analisis, sintesis, dan penilaian atau penghargaan atau evaluasi, evaluation. Namun, klasifikasian dan pengorganisasian ranah kognitif direvisi oleh Anderson dan Catworth dengan mengklasifikasi pengetahuan C1 pemahaman, C2 aplikasi, C3 menganalisis, C4 mengevaluasi, C5 mengkreasikan. Ranah afektif adalah merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Adapun cakupan dari ranah afektif antara lain receiving atau attending, menerima atau memperhatikan, responding, menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif, valuing, menilai atau menghargai, organization, mengatur atau mengorganisasikan, dan characterization by value or value complex, karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor, merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dan hasil belajar kognitif, memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku. Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar keterampilan psikomotor dapat diukur melalui pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sesudah mengikuti pembelajaran yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan beberapa waktu sudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Dari 4 jenis pengetahuan kemudian dibagi menjadi 6 tingkat pembelajaran. Pada revisi taksonomi Bloom ini, setiap tingkatan lebih menunjukkan kata kerja aktif untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Tingkatan dalam pengetahuan ini digambarkan dalam bentuk piramida, di mana tingkat dasar digambarkan lebih luas daripada tingkat di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang bertahan pada tingkat pengetahuan yang lebih rendah ini. Kata kerja revisi taksonomi Bloom diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengingat. Pembelajaran yang paling mendasar, meskipun dapat melibatkan informasi yang kompleks, pada tingkat ini peserta didik mungkin mengetahui terminologi, kunci untuk subjek tertentu, fakta dan angka yang relevan, sistem atau teori yang telah dikembangkan orang lain. Yang kedua yaitu memahami. Orang tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya arti dari informasi itu. Yang ketiga, menerapkan. Pada tingkatan ini, pengetahuan digunakan dengan cara baru dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu menganalisis, melibatkan pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual dan untuk melihat bagaimana informasi tersebut berhubungan satu dengan lain. Yang kelima, mengevaluasi. Orang membuat penilaian tentang apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada tingkatan ini, memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi atau menyarankan ide-ide inovatif. Yang keenam, membuat. Pada tingkat akhir ini, orang dapat mengatur ulang informasi yang dimiliki, kemudian menggabungkan dengan informasi yang didapatkan, kemudian menciptakan sesuatu yang baru atau disebut mengkreasi. Pengajar atau penyusun program pelatihan dapat menggunakan kata kerja, operasional, dan taksonomi Bloom ini
untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran. Sekian, bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.